percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Haleluya. Shalom Church. Sekali lagi kita dapat berkumpul pada pagi hari ini. Kita bertemu sekali lagi di dalam ibadah kita dimanapun kita berada. Kita dapat kembali bersama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur sekali lagi walaupun kita belum dapat bersama-sama di dalam gereja, tapi kita masih dapat bertemu through online untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari saya mengajak kita untuk bersedia memuji dan memuliakan nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Bapa, terima kasih Tuhan karena penyertaan Tuhan berserta dengan kami sepanjang minggu ini Bapa, sehingga pada saat ini Tuhan kami dapat sekali lagi Tuhan berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Hanya nama-Mu yang dimuliakan Tuhan. Ajaib Engkau ya Bapa, ajaib nama-Mu Tuhan. Terimalah pujian penyembahan kami kepada Engkau Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita naikkan lagu yang takkan Then Sings My Soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art!
Omega, awal dan terakhir ya Bapa. Kami memuji Engkau Tuhan, memuji kebesaran Bapa. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Haleluya. Kita teruskan dengan pujian kita. Mari kita sama-sama aja kita Yesus Kristus. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan pujian Yesus Kristus kita. Mari kita sama-sama aja. Mari kita puji namanya.
O Lord. You are forever. You are forever in my life. You see me through the seasons. Cover me with your hand and lead me in your righteousness, and I look to you, and I wait on you. I sing to you, Lord, a hymn of love for your faithfulness to me. I'm carried in everlasting arms. You'll never let me go.
tenang di dalam Engkau Tuhan Yesus Kristus. Mengiringmu sepanjang hidup kami Tuhan. Itulah kerinduan kami. Tolong kami Bapa. Sertai kami Tuhan di setiap hari-hari kami Yesus Kristus. Oh haleluya Tuhan. Kami serahkan seluruh hidup kami, rencana kami ke dalam tangan-Mu Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu ya Bapa. Mari kita naikkan sekali lagi lagu ini, mengiringmu. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku rencana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Haleluya Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Benar ini doa kami Bapa, kerinduan kami Tuhan, memuliakan dan memujikan nama Engkau Yesus Kristus. Haleluya. Terima kasih Bapa. Kebaikan-Mu Tuhan, penyertaan-Mu berserta dengan kami. Pujian penyembahan kami ini kami naikkan kepada Engkau Tuhan Yesus Kristus. Terimalah puji penyembahan kami Tuhan. Hormat kepada kami kepada Engkau. Haleluya, haleluya. Ini doa kami, ini pujian penyembahan kami Tuhan. Kami serahkan di dalam nama-Mu. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Yesus. Ini doa kami Tuhan. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Shalom, haleluya. Terpujilah Tuhan Yesus Kristus. Tuhan merupakan kerinduan yang sangat besar kalau kita boleh bertemu bersua muka. Tapi oleh kerana keadaan kita yang masih di dalam keadaan SOP pandemik COVID-19 pada saat ini, kita begitu suka untuk boleh bertemu. Terima kasih tim Praise Worship yang dipimpin oleh Deacon Esther yang telah membawa kita dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan dalam hadirat yang sungguh dalam. Demikianlah kerinduan Tuhan. Daripada ungkapan pujian dan penyembahan itu adalah merupakan ungkapan bau harum ke hadapan Tuhan. Karena itulah kita perlukan suatu pujian penyembahan yang live ataupun yang bersemarak bau harum ke hadapan Tuhan. Haleluya. Pagi hari ini adalah 11 hari bulan April 2021. Haleluya. Di dalam kita melalui situasi apapun, dalam keadaan apapun, kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan sentiasa menguatkan kita semua jemaat Kairos, di mana saja kita berada, di mana saja kita berada, Tuhan melindungi kita, Tuhan memberkati kita. Saya berterima kasih kepada Tuhan dan juga Majelis Gereja memberikan peluang untuk saya sekali lagi memberkati kita dengan bagian firman Tuhan yang diberikan tema kehidupan yang lebih mendalam dalam Tuhan. Puji Tuhan, satu bahagian firman Tuhan yang juga menjadi dorongan kepada saya, yang menjadi berkat kepada saya, menjadi impetasi kepada kita semua bagaimana kita hidup kita yang lebih mendalam dalam Tuhan. Bukan sekadar saja kita menerima keselamatan daripada Tuhan, bukan sekadar kita terima kasih karunia daripada Tuhan, tetapi kita lebih lagi Tuhan ingin kita hidup mendalam dalam Dia. Dengan itu kita datang kepada Tuhan bersama-sama
tanpa campur tangan Tuhan, tanpa kehadiran Tuhan dalam penyampaian bagian firman Tuhan, dan ianya tidak bergerak dengan baik dan tidak bergerak dengan kekuatan daripada Tuhan. Bapa di surga, terpujilah namamu, Yesus Kristus Tuhan. Hamba-Mu berterima kasih sekali lagi karena hamba-Mu diberikan kepercayaan menyampaikan bagian firman Tuhan. Hamba-Mu yang sederhana ini, yang tak punya apa-apa ini Tuhan. Dan hamba mohon Roh Kudus-Mu memberi hikmat kepada hamba-Mu, memenuhi hamba-Mu pikiran, jiwa dan roh saya Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan ini benar-benar menjadi berkat kepada kami semua, jemaat Kairos di mana saja kami berada, dan juga saudara yang bersama dengan kami serangkaian pada mengikuti rangkaian pada hari ini Tuhan. Berkati penyampaian firman Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Amin. Bagian firman Tuhan yang sangat mendorong saya dan kita semua, kehidupan yang sungguh mendalam dalam Tuhan, kehidupan yang sungguh mendalam dalam Tuhan. Nah, bagaimana bicara topik ini begitu memberikan kita satu cabaran dan juga begitu kita mengenal akan kasih Tuhan. Nah, saudara, kita baru saja merayakan yaitu kebangkitan Tuhan Yesus pada minggu yang lalu yang disampaikan oleh Elder Philip ataupun penutua Philip kita. Sungguh memberkati kita dengan penyampaian, dan sudah tentu firman Tuhan itu masih segar dan masih hangat lagi di dalam kita. Haleluya. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, dan pagi hari ini untuk membawa kita lebih dalam lagi mengenal Tuhan itu dalam hidup kita, saya telah berpikir dan berdoa mengambil masa beberapa waktu ini, yaitu apakah bagian firman Tuhan yang agak sesuai selari dengan topik ini, kehidupan yang lebih mendalam, yaitu di dalam Tuhan. Saya ingat kata Tuhan Yesus. Kata Yesus begini kepada orang ramai, kepada para muridnya, satu rahasia hidup lebih mendalam, yaitu di dalam kerajaan Tuhan. Hidup lebih mendalam mengenal Tuhan adalah cari Dia dan mencari Dia dan mencari kerajaannya dan hidup dalam kebenarannya. Petikan bagian firman Tuhan ini kerap kali kita telah dengar dan sering kali kita dengar, bahkan menjadi ayat hafalan di sekolah minggu. Tapi kadang-kadang kita cuek sangat ataupun ambil mudah, dan kita ambil mudah dan kita fikir itu biasa sudah dengar. Tapi Yesus menekankannya kepada kita, yaitu pada Matius pasal 6 ayat 33 mengatakan, tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Rahasia hidup di dalam kehidupan yang lebih mendalam dalam Tuhan sebagai jemaat Tuhan adalah kita mencari kerajaan Allah dulu dan kemudian kebenarannya. Kita mencari kerajaan Allah itu di dalam hidup kita dan kebenarannya. Rahasianya bagaimana, saudaraku? Dalam Lukas 9:23, Yesus sekali lagi menekan kepada para murid dan juga orang ramai pada masa itu. Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari mengikut aku. Saya ulangkan lagi bagian firman Tuhan yang mengatakan, yaitu setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya setiap hari mengikut aku. Itu kata Yesus. Kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan adalah kita mengikut Yesus dan memikul salib kita setiap hari. Bukan karena kita sudah dibaptis, bukan karena kita sudah terima keselamatan daripada Tuhan, kita ikut gereja, ikut keluarga Kristen kita, lepas itu selainnya kita cuek, kata orang Indonesia, kita ambil mudah saja. Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, saya ingin membahaskan tentang sedikit definisi kehidupan. Nah, makna hidup adalah memberi suatu maksud bagi kepada seseorang dan memberikan seseorang kepada suatu tujuan untuk menjadi kehidupan itu. Kehidupan itu berarti ada hidup di dalamnya, ya kan? Ada hidup di dalam kehidupan itu. Dan tanpa ada hidup dalam kehidupan itu, dan kehidupan itu tidak dapat bergerak. Karena itu Yesus katakan kita harus pikul salib kita setiap hari
dan mencari Tuhan di dalam hidup kita dan kebenarannya. Kalau kita ingat Kejadian pasal 2 ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia dari tebu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Haleluya. Apabila kita diciptakan daripada debu tanah, dan waktu kita dibentukkan, bukan sekadar macam itu saja, tetapi waktu Tuhan meniupkan nafasnya ke dalam hidup manusia, dan sejak daripada itu manusia hidup. Itu dibenasi kehidupan. Nah, kehidupan itu adalah di dalam kita, menggerakkan kita, menggerakkan seluruh kita. Jantung dalam jantung kita, darah kita, yaitu organ-organ dalam tubuh kita bergerak di dalam satu sistem dan menggerakkan satu kehidupan. Daripada sistem itulah kita boleh mengerjakan kehidupan kita, boleh mengerjakan tanggung jawab kita. Dan itu yang dikatakan di dimensi kehidupan. Saya tidak bawa panjang di sana karena kita banyak lagi yang kita akan bicara. Nah, dengan definisi sungguh-sungguh bicara, yaitu lakukan sesuatu itu tidak main-main, dengan sungguh-sungguh, dan dengan kata lain itu dengan segenap hati, dengan benar-benar, dengan tekun melakukannya. Itu namanya sungguh. Dan kemudian dikatakan sungguh-sungguh lagi. Nah, sungguh itu seperti kata yang lain itu menyungguhi, sungguhi, dan kemudian mempersungguhi, dan banyak lagi istilah bahasa yang lain kita sampaikan. Nah, saudaraku yang sekalian, Tuhan Yesus mengenal Allah, supaya kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Dengan maksud yang lain, yaitu mengenal Tuhan itu berarti bahwa karakter Tuhan juga makin bertambah dalam hidup kita. Sebab tidak mungkin seorang yang mengenal Kristus tidak memiliki karakter yang di dalamnya itu karakter Kristus. Nah, saudaraku yang sekalian, Tuhan Yesus, karena itu topik ini menyebut tentang supaya kita sungguh-sungguh dalam Tuhan, supaya karakter Yesus, supaya tujuan Tuhan itu lebih lagi pada karakter kehidupan kita. Nah, karena itu saudaraku yang sekasih Tuhan Yesus, saya senang dengan nama Kairos, berbicara tentang perjalanan hidup. Kairos itu bicara tentang masa Tuhan. Dan sebagai umat percaya di dalam gereja Kairos, tahukah saudara apakah maksa Kairos? Maksud Kairos ataupun di dalam bahasa yaitu ini Yunaninya yang bermaksud Charonos ataupun Kairos, saudaraku. Nah, saudara, saya harap saudara paham apa nama Kairos bukan sekadar nama saja, tetapi saudara mengerti nama Kairos, saudaraku. Nah, memahami Kairos itulah maksudnya waktu Tuhan, yaitu sesuatu masa ataupun sesuatu yang dikatakan ada ketetapan masanya. Ada dikatakan waktu Kronos, waktu Enion, maksudnya itu adalah masa itu kalau sudah berlalu dia tidak akan kembali lagi. Ada satu masa yang kita akan tunggu lagi, itu namanya masa Tuhan. Nah, saudaraku yang sekalian, Tuhan Yesus saya kerap kali untuk membawa kita mengerti tentang masa Tuhan ataupun makna masa Kairos ini. Dan kemudian tema gereja kita bermaksud lapangkanlah kemahmu, supaya kita kembangkan hidup kita ini, supaya kita pakaikan hidup kita ini sungguh-sungguh dalam artinya mengikuti Tuhan. Untuk mencapaikan yaitu tujuan hidup ini, kita ada dua goal, yaitu libatkan Tuhan, kemudian kita terus belajar. Untuk sasaran kita untuk lebih dalam mengenal Tuhan adalah libatkan Tuhan di dalam apa saja aspek kehidupan kita, dan juga kita terus belajar. Karena itulah Yesus mengajak kita belajar tentang memikul salib. Setiap orang yang mau mengikut aku harus menyangka dirinya, memikul salib setiap hari dan mengikut aku. Menyangka diri, memikul salib, dan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Saya masih ingat lagi bagian firman dalam Matius 19 ayat 19 sampai 22. Seorang anak muda datang berjumpa dengan Tuhan Yesus bagaimana untuk memperoleh hidup yang baik ataupun hidup yang kekal. Yesus dengan
Simple saja, dengan mudah katakan, kalau kamu mau ikut saya atau mengenali saya lebih dalam lagi untuk ikutkan saya, kamu jual, kamu jual segala hartamu dan ikut seluruh perintah Tuhan. Jangan berzina, jangan berbohong, jangan mencuri, jangan membunuh, jangan bersaksi dusta, hormati ibu bapamu. Dan anak muda ini katakan, saya sudah lakukan semuanya, I do everything already. Tapi Yesus katakan, jual hartamu. Dan ketika dia mendengar dengan apa yang Yesus katakan itu, dia tidak dapat lakukannya. Ini yang dikatakan hidup yang lebih mendalam, yang sungguh-sungguh dalam Tuhan Yesus. Kalau kita hidup di dalam Tuhan yang sungguh-sungguh, apa saja yang Yesus katakan itu tadi adalah perkara yang dapat kita lakukan. Banyak orang seperti anak muda yang daripada bagian firman Tuhan Matius 19 ini ayat 16 sampai 22 ini. Banyak orang seperti dia, banyak orang Kristen seperti ini, terlalu banyak. Di dalam gereja pun banyak, di dalam pelayanan pun banyak. Saya sudah lihat dengan banyaknya. Saya sebutkan sedemikian rupa bukan berartinya saya sangat baik ataupun sudah baik daripada yang lain, tidak. Saya juga seperti yang saya katakan tadi, saya terus belajar sampai hari ini. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan. Kalau kita ingin mengenal, kalau kita ingin sungguh hidup mendalam dalam Tuhan, Tuhan katakan, jualkanlah seluruh hartamu. Arti kata Tuhan di sini adalah supaya tidak ada kepentingan diri kita bagi sesuatu tujuan kita ikut Tuhan. Orang muda ini ada tujuan untuk ikut Tuhan. Dia ada sesuatu tujuan baru dia ikut Tuhan. Jangan ada tujuan ikut Tuhan. Jangan ikut Tuhan adalah ikut seperti tumpang bas saja. Yang membawa kamu ke sana adalah driver ataupun mama pemandu bas itu, dan kamu hanya duduk bayar tambang saja. Oh, kalau kita seperti ini, saudaraku, itu bukan hidup yang sungguh di dalam ataupun sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Karena itu, saudaraku, kita masih ingat lagi pengorbanan Yesus, kasih-Nya yang telah dinyatakan pada minggu yang lalu. Kita semua ingat tentang perayaan Hari Paskah dan juga Hari Easter, tentang kematian Yesus dan kebangkitan Yesus. Dan di semua itu Tuhan menyatakan kasih-Nya kepada kita, sehingga dia menyerahkan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus Tuhan, supaya mati di kayu salib. Ini yang disebutkan sungguh-sungguh kita mengenal akan kasih dan pengorbanan Tuhan. Saudara sekasih Tuhan Yesus, selepas itu, saudaraku, dan para muridnya, ketika Yesus mati, kemudian bangkit hari ketiga, selepas itu lagi hidup para muridnya masih lagi terombang-ambing. Kita lihat dalam bagian firman Tuhan dalam Yohanes 22, 15 sampai 18 berbicara. Saya tidak baca semuanya, tapi pada ayat 15, ketika Yesus bertanya kepada Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Dan Petrus katakan, yes, aku mengasihimu. Tapi Yesus mengatakan, gembalakanlah domba-dombaku. Yang kedua kali lagi Yesus bertanya kepada dia, apakah engkau mengasihi aku? Pada ayat ke-16. Dan Petrus mengatakan, ya, aku sungguh mengasihi engkau. Dan Yesus katakan, gembalakanlah domba-dombaku. Dan pada yang terakhir Yesus tanya dia dengan sungguh, are you still love me? Apakah kau sungguh-sungguh mengasihi aku? Dan Petrus tidak dapat jawab, hanya menangis saja. Dia berkata kepada Yesus, engkau tahu apa yang di dalam hatiku, dalam hidupku, dalam segala-galanya. Saudaraku, pada ayat 15 dan 16, Petrus menjawab dengan kasih filio, kasih persahabatan saja, kasih strop, yaitu kasih persaudaraan, kasih eros yang bicara tentang emosi dan nafsunya saja. Tapi pada ayat yang ke-17, Petrus menjawab dengan kasih agape, yang mengatakan kasih yang tanpa batas,
Kasih yang memberi bukan menerima. Kasih yang tidak menerima apa-apapun. Itu namakan kasih agape, kasih Tuhan. Di dalam topik yang sangat penting dan istimewa ini adalah kasih agape harus ditekankan di tengah-tengah jemaat, bahkan dalam keluarga. Jika kasih agape ini tidak ada di dalam jemaat Tuhan, bahkan dalam keluarga, dan inilah perkara yang banyak berlaku dalam gereja, bahkan jemaat. Teringat kita pada yang kita hadapi sekarang ini. Saya selalu menyampaikan sesuatu yang tentang berkaitan dengan hidup dan apa yang sedang berlaku. Karena itu saya berusaha melihat topik apa yang paling relevan tentang apa yang berlaku sekarang ini. Perkara yang berlaku sekarang ini, kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Apakah ini berakhir sampai bila? Kita semua mendoakan supaya berakhir dengan cepat, supaya kembali seperti normal. Tetapi kita mungkin susah kembali normal. Karena itulah kerajaan ataupun seluruh dunia meletakkan yaitu norma baru, new moment, kembali kepada norma baru. Saudara yang terkasih Tuhan Yesus, lihat kembali tentang topik ini adalah satu perkara yang sangat penting sekali. Ketika Yesus bertanya kepada mereka, apakah kalian semua mengasihi saya? Terutama dia bertanya kepada Petrus, ya aku mengasihi engkau. Banyak orang seperti itu, yes, I promise, tapi belum lagi mendalam. Yesus tanya lagi, dia jawab, ya, I still love you Jesus. Tapi Jesus, Tuhan Yesus tanya sekali lagi, yang ketiga kali dia tak dapat menjawab. Baru dia merasakan apa yang dia lakukan. Betul, pada hujung hidup Yesus, dia mati disalibkan dan kepalanya di bawah. Dia kata, saya tidak layak seperti Yesus. Dalam saat-saat kita menghadapi masa COVID-19 ini, banyak orang telah kehilangan kerja, banyak orang yang diberhentikan kerja, banyak perusahaan mereka telah berhenti, ekonomi kita drop down, dan banyak masalah dalam keluarga dan sebagainya. Nampaknya bukan saja COVID-19 ini, penyakit corona ini bukan saja menyerang kepada kesehatan kita, tetapi menyerang seluruh kehidupan kita. Karena itu dalam topik ini kita perlu satu kehidupan yang dipimpin oleh Roh Kudus, dipimpin oleh kasih Tuhan, dipimpin oleh kebenaran Tuhan. Karena itulah kita mencari kerajaan Allah dan letakkan kerajaan Allah itu dalam pekerjaan dan keluarga kita, dan kebenarannya dalam hidup kita, dalam keluarga kita. Haleluya. Saya mau bertanya kepada jemaat sekarang ini, kasih apakah yang kita miliki kepada Tuhan? Kasih apakah yang betul-betul kita miliki kepada Tuhan? Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan pada saat ini? Kasih apakah yang kita miliki? Kehidupan yang lebih mendalam dalam Tuhan daripada petikan ini yang kita lihat apa yang telah Yesus tanya kepada Petrus. Saya melihat ada 4 perkara. Pertama adalah menerima kasih karunia dari Tuhan secara percuma-cuma. Kita ini menerima kasih karunia daripada Tuhan percuma-cuma. Dan yang kedua adalah Tuhan kata ikutlah aku, kita mengikuti Tuhan. Yang ketiga adalah kasih kita kepada Tuhan, bagaimana kita mengasihi Tuhan. Dan keempat, bagaimana kita melakukan firman Tuhan itu. Matius 22 ayat 26 sampai 39. Tuhan Yesus katakan begini sini. Ada orang bertanya kepada Tuhan, Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan segenap jiwamu, dan segenap akal budimu. Kemudian hukum yang kedua, itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua katanya pada ayat 39, yaitu sesama dengan itu, ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Kalau kita tidak mengalami kasih agape,
Kalau kita tidak mengalami kasih agape dan kita tidak dapat lakukan ini. Kalau kita mengalami kasih filio, kasih eros, kasih strot, dan kita tidak dapat melakukan ini karena kita manusia. Hanya kita dapat lakukannya, kita letakkannya, yaitu kasih agape. Itu yang disebutkan bagaimana kehidupan yang sungguh dalam dan mendalam dalam Tuhan, yaitu mengalami kasih daripada Tuhan. Yakobus pasal 1 ayat 11, Yakobus pasal 1 22 sampai 24 mengatakan, yaitu tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Itu kata Tuhan. Kalau kita tidak menjadi pelaku firman, kita menipu diri sendiri. Sebab jika seorang hanya mendengar firman saya, tidak melakukannya, ia adalah sama seorang yang sedang mengamati mukanya yang sebenarnya di depan cermin. Baru saja ia memandang dirinya, ia sudah pergi dan ia segera lupa bagaimana rupanya. Banyak orang datang ke gereja hari Minggu saja, hari Senin sampai hari Sabtu dia tidak ingat siapakah dia. Tidak, dia terlupa siapa dirinya. Tapi waktu hari Minggu dia ingat, oh hari Minggu pergi sembahyang, mau beribadah bersama. Oh hari Minggu ada yang pujian, ada yang khotbah, oh ada beri persembahan perpuluhan. Itu saja ingatnya. Lepas itu kembali turun daripada gereja, hidupnya yang lain dia tidak ingat lagi. Haleluya, haleluya. Gereja Kairos harus gereja pelaku firman Tuhan. Yang percaya katakan amin, yang percaya katakan haleluya. Kalau tidak, kita menipu diri kita sendiri saja kalau kita tidak menjadi pelaku firman Tuhan. Karena jadilah pelaku firman yang baik agar hidup kita tidak menjadi sandungan bagi orang lain. Matius pasal 6:33 ini saya bawa kita kembali lagi. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Petrus, mereka telah mengikuti Yesus begitu lama sekali. Tapi Yesus bertanya lagi kepada Petrus, apakah kamu sungguh mengasihi saya? Tapi Yesus tidak pernah tanya mereka, kenapa kalian tinggalkan saya? Dia tidak membuat seperti itu. Waktu saya khotbah online pada hari yaitu kematian Yesus dan kebangkitan Yesus, live streaming minggu lalu, saya tidak dapat meneruskan khotbah saya dengan baik. Saya menangis, sungguh saya menangis, karena saya mengenangkan semua mereka tinggalkan Yesus. Bayangkan, mereka pernah melihat Yesus menyembuh orang, membangkit orang mati, mengadakan mukjizat, tetapi satu orang pun tidak ada bersama dengan Yesus. Dan semua tinggalkan. Bagaimana perasaan Anda dan saya apabila orang tinggalkan kamu? Your best friends, orang yang kamu percayakan, tapi tidak percayakan kamu, tinggalkan kamu. Tapi Yesus memberikan satu peringatan untuk mereka. Dan Yesus bertemu dengan mereka di tepi pantai Tiberias lagi, di mana waktu Yesus pertama kali berjumpa dengan Petrus dan yang lain di tepi pantai Tiberias. Ketika mereka sudah kembali menjadi nelayan semulanya, Tuhan sentiasa bawa kasih agape dan mengajar mereka tentang kehidupan yang sungguh di dalam Tuhan. Betul, selepas kejadian ini, selepas Yohanes 21 ini, bab ini, kehidupan para murid itu, banyak mereka yang telah mati di dalam Tuhan, mati dalam panggilan dan mati dalam pelayanan. Semua. Yohanes dibuang ke Pulau Patmos oleh karena kasihnya kepada Tuhan, dan yang lain lagi. Selepas kejadian yaitu Yohanes 21 itu. Saudara yang sekasih Tuhan Yesus, topik ini membawa kita bagaimana kehidupan yang dalam kita ini. Sungguhkah ia dalam, sangat-sangat mendalam dalam Tuhan? Kalau ada akibat-akibat tertentu yang membuatnya tidak dalam, saudara, kita periksa kembali lagi. Rahasianya pertama yaitu tinggal di dalam Tuhan.
Kalau kita lihat dalam Yohanes 15 ayat 5 sampai 7 katakan, Tuhan katakan, akulah pokok anggur dan engkau adalah rantingnya. Dia kata, kamu tidak akan berbuah kalau kamu tidak tinggal dalam aku, saudaraku. Tidak dalam aku, katanya. Nah, saudara sekalian, Tuhan Yesus itu rahasianya tinggal dalam Tuhan. Yang kedua, Mazmur 1 sampai 3, berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan berkata begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya adalah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ayat yang ketiga, I like very much. Ya, seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya mengakhirinya mengatakan dia perbuatnya berhasil. Bagaimana jemaat Tuhan, Kairos, dan juga kita yang lain pada hari ini, kita telah mengikuti Tuhan sebegitu lama dan sebagainya. Bagaimana, adakah kehidupan kita ini bertumbuh dengan baik? Apakah kita tinggal di dalam kumpulan-kumpulan orang yang mengasihi Tuhan, ataupun kita tinggal dengan orang yang dunia yang lain? Kita harus berakal di dalam dan berbuah di atas. Kata Tuhan, ikutlah aku. Dalam Matius pasal 9 ayat 9 sampai 13, dan Tuhan memanggil Matius untuk ikut dia. Ikutlah aku. Dia katakan, aku akan menjadikan kamu, yaitu pencala manusia. Matius 4, 18, 22. Dan juga saudaraku, yaitu Paulus dalam perjalanannya, sebelumnya Saulus ingin mencari orang yang mengikuti jalan Tuhan, tapi Tuhan jumpa dia dan Tuhan lawat di hidupnya, dan kemudian dia buta dan dia tidak dapat melihat, dan sehingga matanya disembuhkan kembali lagi. Dan hidupnya, saya tidak bawa banyak penyampaian tentang ini, dan Paulus betul-betul mengubah hidupnya, diubah oleh Tuhan. Dan ini dikatakan menyelam dan mendalam firman Tuhan dengan sungguh. Walaupun dunia ini selalu memberikan penyakit kepada kita, tidak suka kepada firman Tuhan, tidak suka kepada kebenaran Tuhan, oleh karena ada penyakit sombong karena pengatuan, sombong karena kedudukan, sombong karena kelebihan dan kemampuan, sombong karena lebih rohani, sombong lebih kaya dan baik. Ini penyakit yang selalu dihantar oleh iblis di tengah-tengah kehidupan kita. Baiklah, pikul salib dan ikutlah aku, kata Tuhan, yaitu dalam Matius 19 ayat 16 sampai 28. Saya membahaskan dengan yaitu 3 bahagian, atau 6 bahagian. Tinggal di dalam hidup, tinggalkan cara hidup yang lama, Kolose 3 pasal 5. Yang kedua, lawan keinginan daging, Matius 26 ayat 32. Roma 12 ayat 1 sampai 3, yaitu lawan arus dunia ini, Yang keempat, menanggung derita karena nama Yesus, 2 Timotius pasal 3 12. Dan yang kelima, menanggung derita karena memberitakan Injil, 2 Timotius 1 dan 8. Yang terakhir, gaya hidup kita, Matius 5 13 sampai 16, menjadi garam dan terang. Tapi dalam 6 bahagian yang saya sampaikan ini, kalau kita tidak sungguh-sungguh hidup dalam Tuhan, kita tidak dapat laluinya. Karena itulah Matius pasal 13 23 mengatakan, yang jatuh di tanah yang baik itulah orang yang adalah mendengar firman itu, menyimpannya dalam hati yang baik, dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Ada yang 100 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 30 kali lipat. Karena itu jemaat yang sekasih Tuhan Yesus, jangan lupa, itu amanat agung. Semua kita diberikan peranan ini. Matius 18, 19, 20. Amanat agung kata, pergilah, jadilah, baptislah, ajarkanlah semua murid menjadi
semua bangsa menjadi muridku. BM Kairos 2021, kita sudah masuk pada bulan April ini. Sudah tentu banyak jadwal kita terkendala, program kita terkandas, penginjilan kita pun terkandas. Kita ingin pergi menginjil pun susah, kita ingin mencari jiwa pun susah, sebab kita harus mematuhi SOP. Kita harus memakai penutup muka, berjalan kemanapun. Jika kalau kita tidak memakai penutup muka, kita akan terima hukuman 10.000. Nah, saudaraku sekalian Tuhan Yesus, maka itu sama menghujung penyampaian ini. Kehidupan yang sungguh di dalam Tuhan. Bukan pastor saja yang berperanan, bukan jemaat, bukan majelis gereja saja yang berperanan, bukan jemaat saja berperanan, tapi kita as a family, satu keluarga, kita memainkan peranan yang sama. Karena kita akan menerima bagian kita di surga nanti. Ini dikatakan kehidupan yang sungguh dalam Tuhan. Banyak program kita tertunda, terkandas. Tapi Tuhan pakai cara dengan apapun yang boleh kita lakukan. Karena itu saudara sekasih Tuhan Yesus, Lukas 21 ayat 34-36 mengatakan, berjaga-jagalah sentiasa sambil berdoa supaya kamu beroleh kekuatan untuk luput dari semua yang akan terjadi, dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Haleluya. Hendaklah kita menjaga kekudusan hidup kita. Itu adalah dikatakan prinsip hidup kita, kekuatan kita, itu kita mencari kebenaran Tuhan, letakkan kerajaan Tuhan dalam hidup kita. Akhirnya kita semua memikul salib setiap hari sebenarnya, tapi banyak kita yang telah lupa kita memikul salib. Setiap orang yang mau mengikut aku, kata Yesus, ya harus menyangka dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Lukas 9 ayat 23. Tuhan cakap juga, Tuhan nyatakan juga, Tuhan peringatkan juga, supaya kita mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Letakkan, cari kerajaan Allah di dalam apa pekerjaan kita, dalam studi kita, dalam kehidupan kita, di dalam keluarga kita. Dan kerajaan Allah itulah yang menjadi kunci di dalam kehidupan kita. Kebenarannya itu yang memimpinkan kita melakukan apa saja yang kita lakukan, supaya kita dapat lakukan, supaya orang nampak kehidupan kita itu betul-betul anak Tuhan. Tapi jangan lupa, Tuhan katakan semua itu akan ditambahkan kepadamu. Tuhan akan memerintahkan berkat Tuhan. Tuhan akan arahkan berkat itu datang kepada kita. Haleluya, haleluya. Karena itulah jemaat terkasih dalam Tuhan Yesus, saya sangat bersyukur karena kita boleh bersama-sama dalam ibadah raya kita pada pagi hari ini. Di mana saja kita berada, Tuhan memberkati kita. Haleluya, haleluya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, hamba-Mu telah berhenti bicara dengan kebenaran, dengan beberapa bagian-bagian firman Tuhan, petikan firman Tuhan yang menjadi dorongan kami untuk hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, supaya kami menjaga kehidupan ini, supaya kami memelihara kehidupan ini, supaya kami menghargai kehidupan ini Tuhan, supaya kasih Tuhan, kasih agape itu hidup di dalam kami. Bukan kasih yang menuntut balas, bukan kasih yang mengikut musim, bukan kasih yang ingin mengarah ataupun ingin yang berubah-ubah Tuhan. Tapi kami mau menerima kasih-Mu, itu kasih agape Tuhan. Seperti mana Kau tanya Petrus, sungguh Kau mengasihi aku, sungguh Engkau mengasihi aku, sungguh Kau mengasihi aku. Dan Petrus kata, Tuhan, Engkau tahu apa yang dalam hatiku. Haleluya. Terpujilah Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Berkati semua jemaat di mana saja jemaat Kairos berada pada hari ini, mengikut ibadah raya bersama-sama pagi hari ini Tuhan. Berkati Tuhan, ampuni kami tangkala kami laku sesuatu yang tidak berkenan di depan Tuhan, menyakiti hati Tuhan, tidak mengikut kehendak-Mu Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Tuhan, taruhkan kasih belas-Mu di dalam kehidupan kami.
Pulihkan kami, baharukan kami, segarkan kami. Walaupun pada saat ini Tuhan, kami menghadapi situasi norma baru yang tidak biasa kami lalui. Terutamanya di kawasan Miri, di Badan Miri Tuhan, di daerah Miri, masih lagi diletakkan dalam red zone Tuhan. Karena itu kami berdoa Tuhan, Tuhan tolong kami Tuhan, lindungi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Banyak orang telah kehilangan kerja, banyak orang juga telah menghadapi ekonomi yang menjunam, banyak bisnis yang tutup Tuhan. Terutamanya rekan-rekan kami sebagai orang percaya, mereka menghadapi ini semua. Tuhan tolong kami. Pelayanan terkandas Tuhan, pelayanan tidak dapat berjalan dengan baik Tuhan. Kami tidak dapat pergi memberitakan Injil seperti di lapangan luas, one to one seperti yang selalunya Tuhan. Tapi banyak kami, oleh itu kami serahkan semua dalam tangan-Mu Tuhan. Kami serahkan gereja kami harus sekali dalam tangan-Mu. Semua pemimpin gereja kami serah dalam tangan-Mu Tuhan. Dari Barisan Penetua sampai pada Esko, sampai EJK yang lain Tuhan. Bahkan semua pelayanan-pelayanan yang lain, Tuhan berkati semua. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Berkati kami Tuhan, Engkaulah sumber segala sesuatu, supaya kehidupan kami sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Jemaat, pulanglah dengan sukacita. Sedangkanlah wajah-Mu kepada Tuhan. Dan daripadanya lah engkau menerima pertolongan dan berkat daripada Tuhan. Dari sekarang sampai selama-lamanya. Ini doa kami dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Sampai berjumpa kembali lagi jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita. Sungguh hidup kita di dalam tangan Tuhan, yaitu kehidupan yang sungguh dan sungguh di dalam Tuhan. Tuhan memberkati. There's a sound breaking out, Lord, for all that you've done.